Makanya kalau ada orang nanya kenapa sahabat gak bikin maulid, gak bikin ini, sahabat itu melihat Nabi, sirah Nabi berjalan di depan mereka. Kalau kita nggak pernah melihat Nabi, bagaimana tahu dengan Nabi kalau tidak kita membaca sirahnya Nabi di dalam maulid Nabi Muhammad SAW, karya orang-orang yang soleh. Itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilaihi wa bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu barika alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Amma ba'd. Ayuhal mukarramun wal muhtaramun, hababina al-fadil, para jamaah habaib yang alhamdulillah bisa berkumpul di tengah-tengah kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tempat kita diangkat derajatnya di sisi Allah, dijauhkan daripada segala bala musibah, dijauhkan daripada segala bencana insyaallah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tuan guru, para ustadz, dan juga para pengurus peringatan pelaksana Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pian-pian berataan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama. Dan ini bukan suatu kebetulan. Pertemuan kita ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam panji-panjinya Rasulullah, berada di dalam rombongan-rombongannya pengikut Rasulullah, berada di dalam rayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hadir di tempat ini, hadirkan hati kita, teguhkan, kokohkan hati kita. Jangan anggap ini kita punya perkumpulan hanya untuk 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, tidak. Tapi ketika mengingat Nabi Muhammad, ingatlah setiap hari di dalam hati kita untuk memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-ulama as-salihin, para wali-wali min awliyaillah, beliau mengatakan bahwasanya idza ghibta Muhammadan fi tarfat ain ma adattu minal muslimin. Orang wali-wali aslafuna saleh, mereka saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semua itu kita ambil pelajaran dari beliau. Kalau saya satu ketip mata tidak ingat sama Nabi, maka aku tidak meyakini bahwasanya diriku ini adalah seorang muslim. Satu ketip mata, satu ketipan mata tidak ingat sama Nabi, tidak ingat sama Allah, ini wali bilang apa? Aku nggak percaya kalau diriku ini muslim. Berapa banyak di antara kita yang lupa sama Allah di dalam ketipan mata? Berapa banyak yang lupa sama Allah wan Nabi Muhammad di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam keseharian kita, di dalam menit kita, di dalam jam-jam kita. Kita sibuk ya Habib, kita banyak kerjaan, kita banyak ini, kita banyak itu. Tetap selingilah itu, hal itu, kesibukan kita Allah tahu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mengingat para salafun saleh, dengan leluhur kita, dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala kegundahan, kesusahan, keruwetan di dalam masalah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kunci bagi para sahabat Nabi, yaitu ketika mereka dilanda musibah, kesusahan, mereka senantiasa dekat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat yang cintanya luar biasa sama Nabi. Thauban, sampai mungkin pernah dengar kisah Thauban.
yang dikala setiap dekat dengan Nabi luar biasa cahaya, wajahnya senantiasa gembira dengan Nabi, tapi kalau sudah kembali ke rumah mukanya pucat, pasti seperti orang yang sakit. Sehingga terlihat Nabi Thauban ketika kembali itu melihat Nabi, kenapa wajah kamu pucat wahai Thauban? Lalu jujurlah Thauban, langsung diungkapkan oleh Thauban, ya Rasulullah, kalau aku jauh daripadamu ya Rasulullah, aku merasa tempatku ini sangat jauh denganmu. Di dunia saya jauh, nanti di akhirat juga bakal jauh. Tapi ketika aku dekat denganmu, bisa melayanimu, bisa membantumu, berkhidmah denganmu untuk agama ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, luar biasa. Nggak pernah aku duduk yang lebih indah kecuali hanya denganmu wahai Rasulullah. Maka kecintaannya Thauban, kata Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Kalau kamu cinta sama Nabi, cinta sama salafun saleh, dengan guru-guru para habaib, kamu bakal kumpul dengan mereka. Tapi kalau kamu cintanya sama mumathil, tukang sinetron, ataupun pemain bola, ataupun apa, kamu eluh-elukan di dalam jiwamu, di dalam hatimu, sampai kamu tidur mikirin mereka, kamu ikuti hayahnya, perbuatannya, sirahnya, hati-hati. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad, kata Nabi, bakal dikumpulin kamu dengan siapa kamu akan, yang kamu cintai, siapa yang kamu sukai, siapa yang kamu senangi, kamu bakal kumpul dengan mereka. Makanya as-salafun saleh juga mengatakan, idza taghayyaratil hay'ah, apabila seorang manusia dia duduk di tempat majelis ilmu, dia belajar, tapi karena kumpulan dia berubah. Aku kumpul sama si fulan, lingkungannya berubah, padahal dia punya ilmu, berubah dia. Rambutnya mulai diikutin dengan ikutan rambutnya orang-orang kafir. Di apa? Mohakkah dia bayin tuh. Dia tahu itu nggak boleh, makruh, tapi dia pakai. Fataghayyarat siratuhu, maka berubah perjalanan hidupnya. Apabila sudah mulai berubah perjalanan hidupnya, maka berubah pula imannya orang tersebut. Dari pakaian bisa merubah dirinya, sirahnya, sehingga imannya pun juga bisa berubah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kita dengar sebagai sahabat yang paling cinta sama Nabi, dekat dengan Nabi, apa yang beliau katakan? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang paling nikmat yang kamu rasakan semasa kamu hidup bersama aku? Dibilang, wahai Rasulullah, yang paling nikmat yang aku rasakan hidup semasa denganmu ya Rasulullah, al-julusu baina yadayka ya Rasulullah, duduk di hadapanmu wahai Rasulullah, berhadap denganmu. Tidak ada tempat duduk yang sangat mulia duduk dengan, kecuali dengan duduk dengan Rasulullah. Sampai duduk sama pejabat, sampai duduk sama siapa-siapa orang-orang kekuasaan, mereka jabatannya cuma berapa tahun di dunia, tapi Rasulullah SAW dari awal akhir, sebelum Nabi Adam sudah ada, Rasulullah sudah punya jabatan, Pak. Coba pelajari itu. Sehingga kalau sampai baca Maulidil Habsyi, siapa yang paling pertama dicipta? Nurnya Nabi Muhammad SAW, min nurihi, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling punya jabatan? Rajanya raja, presidennya presiden seluruh dunia wal akhirah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean lari ke manusia, sampean lari sama yang punya kekuasaan sebentar saja, tapi kalau lari kepada Nabi Muhammad yang dicinta sama Allah, nanti senantiasa kita punya kecintaan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berbohong kita di dalam hati kita untuk cinta sama Allah. Karena apa? Dikatakan, la ya'min ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min waladihi wa min walidihi wa min malihi wa minan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak beriman seseorang kalau dia bilang cintanya ini tidak melebihi kecintaan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat semuanya cinta sama Nabi. Makanya saking cintanya mereka ini tahu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Wa yatabarrakun, mereka mengambil berkah kepada Habibuna Muhammad. Sehingga disebutkan di dalam riwayat, kada ayyak tatilun,
Apa? Hampir-hampir perang, bunuh-bunuhan, bukan bunuh-bunuhan mau tusuk-tusukan, bukan. Rebutan, gesek-gesekan, apa? Min atharil wudu'i Rasulillah. Ngambil air wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang mengambil bekas potongan rambutnya Rasulullah, dipakaikan di imamahnya. Setiap perang pasti menang. Dibilang, kenapa kok bisa seperti ini? Kamu hebat main pedang, kamu bisa jago ngelawan musuh. Bukan, aku ada nih, di sini ada rambutnya Rasulullah SAW. Aku selamat terus. Sehingga ada seseorang sahabat lagi perang pedangnya jatuh, Pak. Pedangnya ini jatuh. Wah, ini alamat sudah meninggal dunia, ini sudah syahid lah. Lalu datang lari kepada Rasulullah. Ini semua sahabat lagi sibuk pedang-pedangan sudah. Mereka ngurusin dirinya sendiri, merangin musyrikin. Ini mau ditebas sama orang musyrik, sehingga datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nggak ada pedang, ini gimana? Apa kata Rasulullah? Diambil ada satu ranting, dikasih kepada sahabat. Ranting dikasih ke sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Fatahawwala syaifan. Berubah ranting tersebut ketika dipegang oleh sahabat jadi pedang. Min mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, banyak kemuliaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan segala umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mereka merindukan Habibuna Muhammad. Barang siapa yang tahu, yang mengerti hakikahnya mahabbah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia tidak akan keliru, dia tidak akan menyesali kecintaan ini kepada Habibuna Muhammad. Apa kata Nabi? Kenapa seperti itu saya sampaikan? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk bersama sahabat mengatakan, tuba, sungguh beruntung man yarani wa amana bi, yang mereka melihatku dan mereka beriman kepadaku. Siapa yang beruntung? Sahabat, sekali aja. Engkau sahabat ini, makanya kalau ada orang nanya kenapa sahabat gak bikin maulid, gak bikin ini, sahabat itu melihat Nabi, sirah Nabi berjalan di depan mereka. Kalau kita nggak pernah melihat Nabi, bagaimana tahu dengan Nabi kalau tidak kita membaca sirahnya Nabi di dalam maulid Nabi Muhammad SAW, karya orang-orang yang soleh. Itu caranya. Sehingga kata Nabi, sungguh beruntung orang yang cinta kepada Nabi, yang melihat kepada Nabi dan beriman kepada Nabi. Kepadaku kata Rasul. Sehingga kata Nabi, tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. 7 kali Nabi bilang beruntung, beruntung dan beruntung. Apa yang beruntung? Mereka yang beriman kepadaku, walam yarauni, tidak pernah melihat kepadaku. Iman sampeyan ini ajaib. Iman sampeyan ini ajaib. Mengimani Allah, mengimani Rasulullah, tapi tidak pernah melihat Rasulullah, tapi mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Keberuntungan yang luar biasa, kecintaan yang mahabbah syadid yang luar biasa tingginya Habibuna Muhammad kepada kita semuanya umatnya Nabi. Sampai-sampai fi akhir umrihi, di dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ummati, 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 umatku, 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 yang diingat umat. Lalu di Jakarta itu ada Syekh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Zaman itu duduk bersama Al Habib Salim bin Jindan. Kalau sampai tahu Habib Salim bin Jindan, kayaknya itu cucunya itu Habib Jindan sama Habib Ahmad itu. Habib Ahmad, Habib Jindan itu cucunya Habib Salim bin Jindan. Sehingga duduk ngomong sama Kiai Haji Abdullah Syafi'i, orang Masya Allah Kiai terkenal kala itu. Sehingga ngomong, Habib, ini pertanyaan kayaknya enteng. Lalu ditanya, Habib, Nabi nggak ngomong ahli baiti waktu akhir umurnya, kok ngomongnya ummati ummati?
Kenapa kok ngomongnya ummati, ummati, ummati? Kok nggak ngomong ahla baiti, ahla baiti? Apa kata Habib Salim bin Jindan? Cerdas. Jawaban beliau, sekarang gini aja, Kiai, sampean punya cucu, sampean punya cucu, lapar, mau masuk ke rumah sampean, mau ngambil nasi, boleh nggak? Mau makan cucu sampean punya cucu pak, sampean punya cucu bu, ya kalau lapar ini anak nih, masuk ke rumah, langsung ke belakang ke dapur, ambil centong nasi, ambil nasi langsung, ambil kuah, ambil lalapan, boleh gak ada? Boleh gak ada? Itu aja jawabannya Habib Salim bin Jindan. Lah kalau orang yang lain, yang mereka tidak ada sanad yang bersambung kepada Rasul, wahada, ini adalah anugerah dan tidak boleh seseorang bersombong dengan hal ini. Al-Habib Abdullah berkata, la taqtarra bin nasabin wala tagna' bikana abi fi khair hadi nasaban ma fihi min sanani. Sehingga dikatakan kalau orang lain harus datang dulu, ngetok pintu dulu, ditanya siapa, mau apa, nanti duduknya bukan langsung ke belakang, duduk di ruang tamu. Bujur kada? Sampean ada orang datang langsung ke dapur, mun kada sampean usir pasti usir banar. Bukan usir banar. Kenapa ini langsung ke dapur? Bahaya nih nanti masuk ke kamar kan? Nah, tapi ketok pintu, siapa di luar? Oh saya umatmu. Siapa? Umat yang mana? Yang rancak sholawat. Oh silahkan masuk, duduk dulu. Ini siapa di luar? Aku siapa? Aku Aku. Siapa aku nih? Nggak tahu. Aku siapa? Engkau aku. Nggak tahu. Kalau duduk di dunia dia sholawat, dia ingat sama Nabi, siapa? Aku umatmu. Siapa namamu? Fulan bin Fulan. Nabi tahu. Masuk. Sehingga dikatakan oleh aslafun salih wal muhibbun, orang-orang yang bujur cinta sama keluarga Nabi, fi waraihim, dalam keadaan fi waraihim, di belakang mereka bersama safnya aslafun salih dzurriyyatin Nabi, fi amanin, dalam keadaan aman. Hina gaulil jahim hal min ziyadah, ketika nanti di hari akhir di neraka itu, di sirat, dimasukin manusia tersebut, ini keluarga Nabi ini kokoh langkah kakinya. Mereka ikut bersama keluarga Nabi, yang hatinya cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Kalau cinta jangan nyambati, jangan ikut sama orang-orang zaman sekarang, karena banyak orang yang membuat orang was-was. Mau yang alim kek, yang bodoh kek, sama. Yang ini habibnya alim, yang ini habibnya bodoh, sama. Yang disuruh sama Nabi apa? Cinta itu bukan cuma di lisan. Cinta itu memperhatikan, cinta itu menggandeng, cinta itu pengorbanan, menuntun. Kalau ada habibnya yang nggak baik, bukan dikasih tambah nggak baik, oh ini saya kasih duit biar nggak baik, bukan, tapi dituntun. Habib sini Habib, saya muliakan engkau, duduk di sini Habib, gitu. Itu caranya. Itu saya dapat dari guru saya Al Habib Muhammad bin Alwi Al Hamid, Jakarta. Gitu caranya, bukan dirusak, bukan dibiarin, bukan begitu. Makanya aslafun salih, orang-orang soleh sampean kalau tahu mereka bisa jadi wali karena mereka menghormati, mentakzimi keluarga Nabi. Itu saja caranya. Abdullah bin Mubarak, seorang soleh, tabi'in. Beliau ini luar biasa, dihormati ulama, sampai suatu ketika banyak orang datang kepada beliau. Ulama, ada satu sayyid datang, kecil, bukan anak alim, bukan orang alim, biasa, sayyid yang ada di desanya, ditarik sama beliau, didudukin di atas kursi, lalu berucap, haddatsana Rasulullah, ini gaulur Rasul, wahai cucu Nabi, ini loh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena tahu dirinya adalah gayung, ibarat gayung mengambil air, menyiramkan kepada umat. Itulah tadi ulama warathatul anbiya. Sehingga semakin dia mendalam di dalam kecintaannya,
dan dalam adabnya Allah muliakan dia, Allah naikin dia derajatnya. Hakada caranya. Itu kita didik, kita punya anak-anak itu model seperti ini. Kita ikutin caranya keluarganya Nabi, kita ikutin caranya aslafuna soleh. Kalau sampean pingin, maka sampean harus sering hadir di dalam majelis ilmu. Jangan sampean hari-hari, oh iya majelis ilmu, alah seminggu lagi, kena dah minggu depan aja datang. Jangan bu, sayang. Maka akan lewat waktu kita, maka akan hilang kesempatan kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Nanti fil akhirah yandam, di akhirat nyesel aja. Ya Allah, coba waktu itu aku belajar, coba waktu itu aku belajar, anakku nggak bakal seperti ini, kurang ajar sama aku. Karena apa? Dikatakan bahwasanya barang siapa yang bapak ibunya duduk di dalam majelis, kalau dia walaupun tidak menjadi orang alim, maka bakal keluar daripada keturunannya orang yang alim. Amin. Amin. Maka jangan sia-siakan ini majelis, jangan sia-siakan ini perkumpulan. Karena satu majelis diriwayatkan bahwasanya satu majelis kebaikan akan menghapus 70 majelis keburukan di atas muka dunia. Satu majelis kebaikan menghapus 70 majelis keburukan di atas dunia. Ini kalau kita kumpulin manusia-manusia ini bisa full bu di sini. Tapi kemana mereka? Ada yang haur, ada yang goreng, ada yang itu, ada yang ini. Tapi kalau ada dangdutan, full. Ya ada. Ujur ada. Orang kalau mau ke surga itu pakai bayar bu. Bayarnya bukan duit, bayarnya bukan dengan ATM rekening, bukan. Beribadah dengan sholat, dengan hadir majelis ta'lim, dengan adab, dengan cinta Nabi. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia itu semua bayarnya pakai duit bu. Bekami kan pakai duit wah ini. Ya kalau hendak ke tempat maksiat bayar pakai duit. Ujungnya kemana? Neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, ada satu hadis yang akhrajahu Ad-Dailami an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu qala athbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, menantu Sidin. Beliau mengatakan yang paling kokoh langkah kakinya, teguh kakinya ala sirat, kelak melewati jembatan sirat. Siratal mustaqim. Sampean tahu siratal mustaqim? Pernah dengar aja, kalau tahu gak ada juga. Itu perjalanannya 21.000 tahun. Ngelewatin itu 21.000 tahun. Ada 7 pos di sana pak. Berarti ada berapa tahun satu pos? Berapa? 3.000 ya. Ujur kata Habib. Mantap. Ini kalian ini kencang juga Habib nih. Ada 21.000 tahun. Ada 7 pos. Itu nanti setiap pos ini ada pertanyaan-pertanyaan. Babus sholat, babus som, babul amal, babul ibadah, babul banyak. Ditanya nanti. Bakal lewat kalau seumpama nggak selamat karena kejadian apa yang dia kerjakan di dunia, gugur. Dia bakal nggak selamat. Ada yang modelnya bagaimana, ada yang seperti kilat ngelewatin. Sehingga dikatakan, kata Nabi Muhammad SAW, asyad athbatukum ala sirat, kalian nanti yang kokoh langkah kakinya di atas sirat, yang jembatan yang 7 helai itu terbagi menjadi 7 seperti rambut yang tajam ya. Ini adalah siapa? Asyaddukum hubban li ahli baiti
wa li ashabi. Yang paling cinta sama keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Tuh, kata Nabi. Kalau sampean punya rasa cinta luar biasa sama keluarga Nabi dan ashab Nabi, insya Allah mudah-mudahan berada di belakang rombongan para aslafun salih, keluarga Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita belajar tentang sirah Nabi, maka pelajarilah. Maka carilah sirahnya Nabi. Belajarlah dari sumbernya. Belajar dari orang-orang yang mendapatkan sumber tersebut. Sehingga apa? Kita punya kecintaan enggak salah. Sehingga sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan oleh manusia siapapun juga. Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan siapapun manusianya. Ketika duduk sahabat sama Rasul, sahabat dengan sahabat yang lain, mereka bercerita tentang Nabi Allah Musa ini seperti ini. Luar biasa, punya karamah, punya mukjizat, bisa membelah lautan. Cerita sahabat nih. Nabi Allah Ibrahim dibakar nggak hangus, dingin, kunu bardan wa salama. Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Cerita nih sahabatnya. Lalu lewat Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau mengatakan apa? Wahai ashab, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya ana awwalu syafi'in wa musyafa'in. Aku adalah orang yang pertama yang memberikan syafaat dan akan memberikan syafaat pertolongan untuk orang yang aku tunjuk memasuki surganya Allah. Wala fakhar, dan tidak alah aku berbangga. Tadi Habib Alwi bilang apa? Nabi-nabi yang lain dengan segala hormat kemuliaan mereka hanya cukup nafsi keluarga saya ibarat naik satu jukungnya mereka saja. Tapi nanti umat-umat yang lain lari disuruh kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad berada di dalam akhirat, ini bagaimana umatnya yang lain bisa umpat lawan Nabi Muhammad. Bagaimana ketika nanti Nabi Muhammad fil akhirah mengambil manusia-manusia yang jatuh ke dalam neraka jahanam, maka Nabi ketika setiap turun ini terangkat, ini makhluk-makhluk ini terangkat, turun terangkat, sampai-sampai malaikat Zabaniyah yang ada di dalam neraka, malaikat Malik yang ada di dalam neraka mengatakan, wahai Muhammad, tidakkah engkau sisakan satu pun makhluk dari umatmu yang ada di dalam sini? Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, duduk bersimpuh kepada Allah, sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, Habibi Muhammad, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, minta apa yang kau minta dan aku akan berikan syafaat kepada siapa yang kau berikan. Apa? Kata Nabi Muhammad, ya Rabb, aku minta ya Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, angkat mereka masukin ke surga. Digobul sama Allah. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Yang beriman adanya Allah, la ilaha illallah, angkat mereka masukin ke dalam surga. Kalau matinya gantung diri, Bang? Matinya gara-gara nggak ada iman, masuk sudah dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Nggak punya iman gara-gara aduh miskin banar hidup ulun beb. Lihat ada tali jemuran kayak bagus. Duit gak ada, utang banyak. Sudah ada, tek. Neraka jahanam sampean, hati-hati. Ini gara-gara urusan dunia nih. Urusan akhirat sampean lupain. Wal iyadu billah min dzalik. Gara-gara urusan asmara, la haula. Makanya jaga, duduk di tempat majelis ilmu. Kalau kita duduk di tempat majelis ilmu, insya Allah itu akan meliputi keberkahan di dalam hidup kita. Makanya as-salafun saleh itu menyampaikan, ini sampai dari pakaian sajalah. Kalau pakaian kita pakaian yang putih, bersih, pakai kopiah putih hari-hari, insya Allah akan menghindarkan kita untuk berbuat jahat, berbuat yang kada baik itu nah. Ya bebas sebujurnya, cuman as-salafun saleh memang ketujuh yang putih karena Nabi Muhammad suka dengan yang warna yang Oke, ahabbu thiyaban 'inda Nabi qamis. Pakaian yang paling dimuliakan dan dicintai Nabi adalah
Al-qamis. Qamis itu yang panjang. Nah, yang kayak ulun kayak guru tuh. Nah, siapa lagi lah? Ini yang paling disuka sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, apa-apa kita bakal ikutin apa yang dikerjain sama Nabi. Bujur gak ada, Pak? Bujur gak ada, Bu? Ibu-ibu juga, Bu. Cinta sama Nabi, Bu. Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Aisyah Tirridha, dan Ummahatul Mukminin itu ikutin, Bu. Sayang sampean ada di dunia jadi umatnya Nabi kada umat lawan sidin. Jangan. Sayang, bujur, sayang sekali. Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi. Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi karena melihat keutamaan dan fadail daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka sungguh sayang kalau tidak kita gunakan waktu kita untuk mengingat Nabi, untuk memuliakan Nabi, untuk memuji Nabi, untuk duduk bersama orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Kalau kita dengar baca maulid apa? Di dalam kitab maulid itu apa? Dikatakan apabila kita duduk mengingat Nabi, tayyibatil majalis wal mahafil. Bakal menjadi wangi, indah, semerbak, harum tempat orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad, mengingat namanya Nabi Muhammad. Maka jangan pelit sampean untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Jangan pelit. Nanti sampean bakal rugi, gak dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajarkanlah anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita berada di dalam tarbiyahnya Nabi Muhammad. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Duduk dengan orang-orang yang mengambil ilmu sanad sampai kepada Habibuna Muhammad. Insya Allah kita semua berada di dalam satu rombongan, di dalam satu perahu, di dalam satu jalan yang sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau saya ceritain banyak susah juga. Kena boleh kada membawa apa-apa. Tapi yang paling penting cinta sama Nabi. Ingat, Nabi tidak ada yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad. Semuanya gantungkan harapan doa hajat kita kepada Allah melalui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari amal sampean, bukan, tapi melalui Habibuna Muhammad. Hakikatnya kita hidup di atas dunia ini. Persiapkan bekal untuk akhirat dengan duduk di dalam majelis ilmu, berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat zalim. Insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan kita, munajah kita sama Allah. Tangan yang lama tidak terangkat untuk bersama-sama minta kepada Allah, mari kita angkat bersama-sama. Mari kita berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. InsyaAllah Allah ijabah segala hajat dan kebutuhan kita dan taubat kita di atas dunia ini. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami adalah para pendosa, kami banyak yang berbuat jahat, kami banyak yang berbuat zalim. Ya Allah, dengan hari dan kemuliaan di dalam bulan kemuliaan kekasih-Mu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan taubat kami taubatan nasuha, ya Allah, taubat yang sebujur-bujurnya, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak membantah, kami banyak lalai, kami tidak mengerjakan ketaatan dan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini berkat Habibuna Muhammad kami akan berusaha berjuang untuk kembali kepadamu dan mengagungkan-Mu, ya Allah, dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila kami ada pertikaian di antara saudara kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami minta ampun kepadamu, ya Allah, dan kami akan berubah dan akan mendekati mereka, ya Allah, menyambung silaturahmi yang telah terputus itu, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau timpakan azab kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik, kehidupan yang barakah, kehidupan yang manfaat. Ya Allah, jadikan wanita-wanita kami wanita yang solehah, wanita yang taqiyah, seorang ibu yang baik di dalam mendidik anak-anak mereka, ya Allah. Menjadi ibu tauladan yang luar biasa mengikut kepada Sayyidati Fatimah Az-Zahra,
wa Sayyidah Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah Ridha. Ya Allah, jadikan mereka wanita-wanita yang taat kepada suaminya, ya Allah. Ya Allah, wanita yang senantiasa menangis di malam hari mendoakan Allah, mendoakan suaminya kepada Allah, menangisi anaknya, mendoakan anaknya karena Allah kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka, ya Allah, wanita-wanita yang terpilih kelak bersama ummahatul mukminin, ya Allah. Ya Allah, kami laki-laki yang ada di sini, ya Allah, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang sebenar-benarnya, ya Allah. Jadikan pemimpin yang baik di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Pemimpin bagi adik-adik kami, ya Allah. Pemimpin bagi saudara-saudara kami, ya Allah. Pemimpin bagi murid-murid kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini, ya Allah, jadi pemimpin yang Engkau ridhoi, ya Allah, mengikut daripada pemimpinan Habibuna Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jangan salahkan kami, ya Allah. Jangan lempari, jangan Engkau timpakan dosa kepada kami, ya Allah, atas apa yang telah kami lakukan, ya Allah. Atas kejadian ini dan perbuatan ini, ya Allah. Ya Allah, kami mengadu dan meminta kepadamu, ya Allah. Di dalam hari-hari yang kemuliaan ini, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Angkat dosa-dosa di atas pundak kami, ya Allah. Hapuskan dan ganti dengan segala pahala yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka dalam keadaan yang marzuqan, ya Allah. Senantiasa diberikan nikmat di dalam kuburan mereka, diterangkan cahaya mereka. Jangan Engkau azab mereka, fa'inahum la ya'lamun, mereka enggak tahu, ya Allah, atas apa yang telah mereka perbuat, ya Allah. Ya Allah, kami yang hidup akan mengirimkan doa Al-Quran, surah untuk mereka, orang tua kami, ya Allah. Wujud kami untuk berbakti kepada mereka semasa mati meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, bapak ibu kami, ya Allah, berikan mereka umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang halalan thayyiban wan nafi'an, yang baik, yang halal, yang bermanfaat, ya Allah. Jangan masukkan di dalam perut anak-anak kami harta-harta yang haram, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengikut kepada sunnahnya Nabi Muhammad, anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad, anak-anak yang akan menjadi orang yang faqih, yang alim, min awliyaillah, ya Allah. Minta sama Allah yang mulia, minta pada Allah yang maha agung, minta apa yang engkau minta, insyaallah Allah bakal kabul bijahi habibina Muhammad sayyidur rasul. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini, ya Allah, tidaklah keluar dari tempat ini kecuali kita dalam keadaan terampuni, ya Allah. Terangkat segala dosa, ya Allah. Bertambah iman kita, ya Allah, agar datang di tempat-tempat yang memuliakan-Mu dan mengagungkan Nabi-Mu dan mencari ilmu-ilmu-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'lana wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya anta fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Fayassir umurana, ya Allah. Washrah sudurana, ya Allah. Lapangkan dada kami, ya Allah. Wa nawwir qulubana, ya Allah. Terangi hati dada kami, ya Allah, bil iman, dengan iman, wal Quran, dan Al-Quran, ya Allah. Bijahi sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma arzuqna min al-uquli afaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati ma'aha. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa lanakunanna minadh dhalimin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil ya rabbi bil maqasidana.